awalnya dari hobi, dan waktu dia kecil sih saya sendirian, dia mendesain sendiri. Sebetulnya sih saya juga bukan desainer tapi belajar dan gimana ya kalau model ini, kadang-kadang sih saya juga lihat tapi saya modifikasi aja dari model dasar yang saya lihat, saya tambah-tambahin. Misalnya kayak saya lihat you can see, saya tambahin pakai cardigan seperti itu. Jadi awalnya sih memang satu ya hobi dan mengerti akan batik itu dari kecil ya. Karena Mami basicnya juga kan suka baju yang aneh-aneh kadang ya. Jadi tuh semuanya desainnya di kepala gitu. Jadi semuanya dipikirin di kepala kayak, ya bagus sih kalau baju yang kayak gini dibikinnya kayak gini gitu. Jika yang desainnya mungkin sudah ada tapi kita pikirin dengan ciri khas kita gitu. Nanti baru dikasih ke tukang jahitnya gitu. Penjahitnya gitu. Ini kadang idenya juga dia gini, Mami kan aku waktu kecil itu suka pakai rok, memang dia dari kecil tuh sukanya pakai rok balon, kenapa kita nggak ini kan untuk anak muda. Iya juga ya, jadi sehingga saya bikin rok balon one set gitu ya untuk anak remaja seperti itu. Contohnya ada sih. Nah, kenapa memilih batik ini sebagai acuan bisnisnya, Bu? Karena kalau dari segi aku bisnis, kalau aku kan Mami kan emang orang Jawa ya, dan dari awal emang udah Mami kan batik terus tuh dari aku kecil gitu kan. Dan kalau dari persaingan bisnis kan kalau kita bikin yang biasa modern tuh kan udah banyak ya. Nah kenapa kita nggak coba dari yang extraordinary, dari batik yang dimana memang sudah punya Indonesia, kita kembangin jadi suatu model yang modern, yang orang-orang bakal suka dan ngikutin perkembangan zaman. Jadi nggak hanya batik, nggak hanya kayak batik kebaya atau kayak kutu baru kayak gitu aja, atau kayak kain yang dipakai, tapi juga bisa kayak model-model yang kayak dress atau yang bisa di outer, bisa dipakai untuk meeting dan ketemu orang penting, tapi nggak monoton gitu, itu aja gitu. Nah selama ini gimana, Bu, perkembangan batik di Indonesia kalau menurut Ibu sendiri? Bagus dan lebih bagus saya lihat ya, karena saya lihat kan sekarang ada hari batik, hari Jumat itu juga staff ya kan, kalian itu kan memakai batik ya, harus seperti itu. Nah saya di situ punya ide, kadang-kadang orang batik yang saya lihat modelnya blus aja, atasan aja. Nah kadang-kadang saya sama anak saya ini komunikasi, gimana ya Kak ya kita bikin supaya orang ke kantor itu tetap keren, kayak seperti yang hari-hari biasa dia pakai blazer atau apa seperti itu. Nah saya bikin blazer batik, jadi setiap Jumat tetap keren pakai batiknya gitu ya Kak ya. Kalau dari aku sisi anak muda, aku lihat perkembangan batik di Indonesia sih sebelumnya memang mulai nggak terlalu terrecognize ya, karena udah mulai dari banyaknya fast fashion di dunia fashion, apalagi dari barat ya banyak gitu kan. Itu batik emang mulai turun, tapi beberapa juga banyak anak muda yang seumuran aku untuk ngelestariin batik, tapi mereka lebih ke ngebuat challenge gitu, kayak yuk pakai batik, yuk kita jalan-jalan. Mereka ada yang pakai cuman kayak biasa kemeja sama kain aja gitu ya, sama mereka pakai tank top. Nah dari situ kan aku juga jadi kepikir, mereka ngelestariin batik kayak gini bagus juga ya, tapi kenapa nggak kita bikin suatu hal yang emang orang pakai batik jadi buat yang sehari-hari gitu kan, jadi seperti ini kayak gitu. Kalau untuk motifnya sendiri seperti apa, Bu? Motifnya kan saya bilang yang klasik itu saya tidak menghilangkan, kayak misalnya karang, teruntung, kawung seperti itu yang saya tidak tinggalkan motif itu. Tapi saya juga ada motif-motif baru seperti kayak bunga. Kadang-kadang saya ini motifnya adalah kita motif mahkota, tapi dengan idenya kita, jadi sehingga kita ke tukang ukir untuk membuat capnya itu gitu. Ya biasanya batik Solo sih, semuanya batik Solo. Memang kata produksinya pabriknya di Solo. Nah kalau alasan sendiri dengan tema klasik kelamben ini apa, Bu, kalau boleh tahu? Temanya klasik tapi modelnya modern. Kita mau tetap bikinnya yang klasik, yang glamour, tapi yang gak norak juga ya. Tentunya siapa sih yang mau pakai baju yang kayak aneh, tapi kita mau juga bikinnya juga aneh-aneh, tapi tetap aja dipakainya tuh bagus untuk di semua umur. Makanya kemarin waktu fashion show, dari umur yang seaku, ada yang lebih kecil lagi, bahkan sampai umur yang sudah lanjut yang semua itu semuanya ada, karena itu membuktikan kalau klasik kelamben ini bajunya untuk semua kalangan seperti itu. Kalau yang membedakan antara batik-batik hasil desain Ibu sendiri dengan desainer lain apa kira-kira? Sebenarnya sih mungkin desainer lain tuh lebih bagus pastinya ya. Kalau saya sih belajar, jadi saya tidak
tidak tahu bagaimana membedakannya. Yang penting kalau saya sih produksi-produksi aja dan orang melihatnya, "Ih, ini kok beda ya?" Jadi membedakan bukan saya sih, tepatnya customer itu aja. Karena kita juga tetap apa ya, mempertahankan kualitas dan kuantitasnya pastinya kan, kayak batik yang nggak luntur, batik yang memang nggak hanya harganya yang mahal tapi juga kualitasnya bagus gitu kan, dengan model-model yang nggak biasa, yang mereka nggak pikirkan, kayak coat tapi batik gitu kan. Atau kayak misal fast batik ya, biasanya kan yang cowok kan juga monotonnya cuman kayak bukan jas apa sih, kayak kemeja ya Mami, Terus saya kasih kombinasi. lain kayak gitu. Kalau untuk strategi promosi sendiri seperti apa, Bu? Mungkin Ibu show-show atau gimana di Iya. luar atau gimana? Fashion show, dan bazar, dan lewat medsos saja IG. Seperti itu. Lewat juga dari kita teman-teman artis juga, jadi kayak endorsement ya. Jadi lewat dari situ teman-teman, jadi mereka mempromosikan. Dan juga banyak sebenarnya teman Mami yang misal keluar negeri nih, mereka pakai baju dari Mami. Itu padahal dia jualan tas, tapi yang banyak yang recognize baju Mami gitu, kayak belinya di mana kayak gitu. Dari situ kan mulai termasuk promosi juga dari mereka. Terus sejauh mana mendalami tentang batik ini setelah yang digeluti oleh Mbak sendiri sebagai putrinya Mbak Indri? Kalau aku sih sendiri sebenarnya belum terlalu tahu tentang batik, tapi aku emang Belajar. nanya sama Mami, kayak Mami ini kayak apa namanya, motifnya apa ini parang kakak, ini teruntum kakak, ini sidomukti kakak gitu kan. Oh iya, Aku kayak, Sidomukti. kayak gitu kan. Aku kayak oh gitu, aku jadi mulai tahu. Terus aku nanya kayak, Mami kalau batik yang ini nggak ada ya? Oh ini bukan batik Solo kakak, ini Megamendung batik Cirebon kayak gitu. Kayak gitu sih, mulai kayak gitu. Aku ngeliat prosesnya juga di pabrik, gimana cara mereka ngecap dan segala macam, itu prosesnya lama banget sih. Pantesannya mahal gitu kan, karena prosesnya sudah lama dan juga teliti, jadi biar gak warnanya luntur, dan juga harus jemurnya juga nggak boleh langsung kena matahari yang kayak gitu tuh. Karena kalau obat sendiri itu kita juga pakai yang benar-benar tuh di kain, jadinya kita pakai itu adem. Karena kadang kan kenapa yang bikin batik tapi kok gerah ya? Itu sebetulnya bukan karena kainnya, karena obatnya. Nah obat itu kalau dipakai gerah itu berarti kan obatnya maaf gitu, jadi kurang bagus sehingga panas di badan seperti itu. Nah kalau saya dipakai semua udah bilang adem Dri, batiknya adem. Itu sebetulnya kainnya juga kita milih misalnya primis, katon Paris seperti itu. Nah itu kita lagi, oh ini sekarang Mami lagi mengeluarkan katon Paris Kak gitu. Kayak gimana Mam, bedanya dia lebih tipis tapi adem seperti itu. Nah kalau katon primis itu memang ya katon, pasti semua desainer batik ya, yang pembatik juga mengerti pasti pakai primis seperti itu. Kalau untuk kisaran harganya antara berapa sampai berapa, Bu? Dari Ada yang 200-an, kita 300-an. ada yang dari yang super affordable yang 100 ribuan ada, sampai ke yang 2 juta. Ya kan 2 juta. Iya. Nah, Ibu kan tadi bilang banyak fashion. Selama ini udah kemana aja fashion show-nya? Fashion show sih pertama saya di Jakarta sih, di Jakarta aja, Baru di Jakarta. dan pengen nanti Baru di Solo. di Solo, langsung ada lagi mungkin di Malaysia, mudah-mudahan di Bali, dan mudah-mudahan go internasionalnya tuh sampai ke Paris. Seperti itu. Adakah dengan niat untuk dengan kolaborasi dengan anak mahasiswa, dengan temannya Mbak sendiri, bagaimana tentang batik itu? Tentunya. Sebenarnya kalau lebih ke yang keseluruhan aku yang kayak mahasiswa dan segala macam, itu lebih ke dimana target marketing dan target pasar gitu kan. Jadi kita tuh lebih ke analisa pasarnya gitu kan, dimana kayak tren sekarang itu suka model seperti apa, atau mereka tuh lebih cari baju yang kayak apa gitu kan. Dari situ aku kolaborasi ke Mami bikin kayak gini aja, oh iya bagus juga ya kan, nanti kayak gini kayak gitu, dari kayak gitu deh. Harapannya kira-kira apa, Bu, dengan Ibu sebagai seorang desainer, seorang batik, mengembangkan batik? Kalau dari aku sih tentunya bukan hanya masalah kasih kelaminnya ya, tapi batiknya pun juga bisa makin lestari juga dan gak ditinggalin sama anak seumuran aku, anak-anak muda, anak Gen Z terutama ya kan, yang bakal ngurusin bangsa ini ya kan, itu nggak bakal ditinggalin karena batik kan emang punya Indonesia gitu. Dan yang mereka tahu tuh batik itu emang keren, nggak cuman fashion dari barat yang kayak fast fashion, itu batik juga bisa bikin mereka keren, gak hanya fast fashion yang sekarang lagi marak di pasaran ya. Iya. Kalau Ibu sendiri? Iya sama sih, saya pada dasarnya saya benar-benar batik ini harus selalu dikenal, bukan hanya Indonesia ya, dari mancanegara mengenal batik Indonesia itu patut dibanggakan. Itu sih saya.
karena batik Indonesia tuh luar biasa beraneka ragam Banyak corak motifnya. motifnya seperti itu ya. Jadi sayang banget kalau kita itu Iya. meninggalkan batik. Kan kayaknya sih nggak deh kalau orang Indonesia yang apalagi yang mengerti batik, terutama orang Jawa seperti aku ini tidak akan pernah meninggalkan batik. Karena Cinta kan dia- banget batik Indonesia. Iya, karena nggak hanya motifnya aja yang banyak kan batik kan, soalnya batik kan nggak hanya dari Solo, tapi banyak juga batik dari Cirebon, Dari batik Cirebon, dari Pekalongan. gitu Semua kan. sih hampir mirip-mirip Banyak tapi pada banget dasarnya coraknya, jadi kenapa nggak modelnya kita banyakin juga, nggak hanya coraknya aja gitu. seperti itu sih.